Kami dari mahasiswi psikologi Universitas Erlangga. Di sini kita mau bahas apa nih, Jul? Nah, kali ini itu kami bermaksud mau membahas tentang otak tengah. Otak tengah nggak sih? Otak tengah, otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak mana tuh? Tuh kan, teman-teman semua atau mungkin yang lagi nonton video ini, pada tahu nggak apa itu otak tengah? Nah, kebetulan sekarang nih kan lagi rame-ramenya kita ngomongin tentang otak tengah. Katanya tuh bisa berfungsi buat kecerdasan gitu. Percaya nggak? Men, percaya nggak percaya? Nah, makanya tuh soalnya selama kita kuliah di sini kita cuma tahu adanya otak kanan sama otak kiri, ya nggak? Nah, untuk lebih jelasnya, gimana kalau kita tanya tentang pendapat beberapa mahasiswa di psikologi juga tentang otak tengah? Mungkin mereka tahu. Dan yang satunya mungkin kita tanya-tanya ke Dosen kita. oh boleh men, dosen kita. Ntar biar kalian semua tahu sebenarnya otak tengah itu ada atau enggak, atau itu hanya sekedar mungkin isu-isu aja. Oke, buat lebih jelasnya, Check it out. Jul, tanya siapa kita? nggak tahu. Kita mendingan tanya salah satu. Kebetulan ada teman kita di sini. Gimana kalau kita nanya ke teman kita? Kenalan dulu deh. Namanya siapa, Mbak? Kristina. Ya nih, kita kebetulan pengen nanya-nanya nih. Mbaknya tahu tentang otak tengah nggak? Otak tengah ya. Otak tengah. Sebenarnya sih baru tahu akhir-akhir ini juga ya. Sebelumnya juga belum pernah dengar otak tengah tuh kayak gimana. Emang sekarang lagi marah kan ya. Kalau setahu tuh otak tengah tuh apa ya? Itu masih jadi polemik juga, jadi pro kontra juga. Kalau menurut dari sisi ke fisiologis itu ya, otak tengah tuh sebenarnya bukan antara hemisfer kanan sama hemisfer kiri, tapi membelah antara otak depan dan otak belakang. Jadi bukan di tengah-tengahnya sini, tapi di ini membelah otak bagian depan sama bagian belakang. Dan itu kalau aku tahu dari vivanews.com ya, pernah baca juga artikel tentang otak tengah. Itu katanya otak tengah tuh tepat berada di atasnya sistem limbik. Nah, itu kan biasanya kalau sekarang lagi tren di Indonesia tuh kan pelatihan itu ya yang buat anak-anak. Terus mereka diajari gimana aktivasi otak tengah, terus akhirnya mereka bisa kayak mengambil benda tanpa melihat atau terus berhitung, dan mereka jadi lebih pintar lah, kasarannya seperti itu. Tapi sebenarnya dari sejarahnya otak tengah itu sendiri ya, kalau setauku penemunya itu dari Jepang. Dia juga bukan seorang dokter, bukan seorang psikolog juga, tapi dia kayak tabib gitu. Dia menemukan otak tengah ini, dia katanya tuh otak tengah, aktivasi otak tengah itu mampu meningkatkan ini kayak apa ya, aliran gamma itu loh, aliran gamma, dimana kalau itu diaktifkan itu bisa bikin kita tenang, lebih konsentrasi, lebih fokus. Tapi sampai saat ini pun jurnal ilmiah, penelitian ilmiah tentang otak tengah tuh masih nggak ada. Jadi mungkin bisa dibilang kalau otak tengah itu masih belum jelas. Masih belum jelas. Kalau mungkin kalau pelatihan yang 2 hari 3 hari itu anak jadi pintar tuh, menurutku ya percaya nggak percaya sih kayak gitu ya, mungkin karena memang efeknya yang menenangkan, jadi anak itu lebih mudah untuk fokus, apalagi anak-anak ya umur segitu kan masih apa ya, dan dia nggak mudah terdistorsi kan ya, kalau buat konsentrasi itu masih mudah. Terus apalagi ya, malah ada penelitian juga dari Jepang itu sendiri, aktivasi otak tengah itu pernah diuji cobakan pada musang. Pada musang itu malah selama 3 bulan itu musangnya mati. Kalau kamu sendiri percaya nggak sama otak tengah? Kalau aku sih enggak ya, soalnya aku sendiri juga masih kurang tahu sih tentang otak tengah itu kayak apa. Itu kan juga aku tahu dari baca-baca gitu juga. Dok, menurutmu itu otak itu terbagi dari berapa bagian? 2 bagian. 2 bagian. Kon tahu nggak bagian apa itu? Otak depan, ya sama otak belakang. Otak kecil. Kon ngerti nggak saya ono isu-isu tentang otak tengah? Kon ngerti nggak otak tengah itu apa? Gak ada. Gak tahu. Aku nggak tahu. Sepengetahuan saya itu tidak ada. Ya. Ya, sepengetahuan saya tidak ada. Berarti Anda sesat. Oke, terima kasih ya dok ya. Tentang otak tengah sendiri saya sebenarnya masih rancu dengan yang dibilang dengan otak tengah gitu loh. Kalau yang dikatakan aktivasi otak tengah itu adalah menyelaraskan antara otak kanan dan otak kiri, setahu saya penghubung antara otak kanan, hemisfer kiri itu adalah corpus callosum yang bukan otak tengah. Sementara yang kalau kita bilang otak tengah identiknya midbrain. Padahal midbrain itu posisinya di batang otak. Jadi yang disebut dengan otak tengah sendiri menurut saya perlu diklarifikasi yang mana.
kalau misalnya kita ingin yang istilah awam sekarang banyak populer kan mengaktifasi begitu supaya mereka seimbang antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri, berarti corpus callosum. Sementara corpus callosum itu bukan otak, tetapi dia itu serabut saraf yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Padahal menurut saya ya sangat sulit lah untuk dilakukan aktivasi. Sekilas saya baca saja mengenai pendekatannya, mereka butuh waktu hanya 2 hari, ada yang hanya 2 jam untuk mengaktifasi sesuatu yang letaknya aja kita nggak jelas di mana gitu letak tengah. Jadi saya rasa ya jelas sangat sulit untuk dipercaya dalam 2 jam, 2 hari lah maksimal. Kemudian orang bisa sangat cerdas, bisa mengendarai sepeda dengan mata tertutup, bisa baca buku tanpa perlu membuka, itu luar biasa dan tidak mungkin gitu ya. Sementara ini masih rancu karena kan kita tidak boleh masuk ke dalam ruangan ketika otak tengah itu diaktifasi gitu kan. Jadi kita nggak tahu di dalam ruangan itu anak diapain gitu. Cuma ada beberapa yang pernah mencoba menggunakan semacam metode sugesti. Jadi sebenarnya hipnotis. Si anak ini berusaha diberikan sugesti positif bahwa dia lo bisa baca dengan mata tertutup, dia lo bisa menebak pikiran orang lain selama rentang waktu 2 jam itu. Nah sementara kalian kan sama-sama belajar dengan sugesti positif, orang bisa tumbuh percaya dirinya yang luar biasa. Akhirnya bukan berarti bahwa dia memang benar-benar bisa untuk keluar dengan kemampuan yang luar biasa, itu bukan, tetapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menampilkan potensinya. Sementara kalau kemudian menjadi gila, saya kok belum pernah dengar juga gitu ya. Menimbulkan efek negatif yang mengarah kepada gangguan mental itu saya belum pernah dengar juga. Saya belum pernah tahu diaktifasi itu diapakan, apakah di belakang telinga ada on off-nya gitu terus di on gitu, saya nggak tahu. Kalau kemarin yang terakhir saya baca itu bahwa ini kan menjadi kontroversial sekali di beberapa kota sehingga ada semacam diskusi terbuka antara dokter, psikolog, psikiater dan orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk juga yayasan yang memprakarsai otak tengah itu gitu ya. Mereka bilang yayasan itu menggunakan metode semacam training pola asuh kepada orang tua juga selain aktivasi. Nah kalau itu yang mereka lakukan, saya optimis tentu bisa membuat anak-anak ini interaksi sosialnya jadi lebih bagus. Karena pendekatannya pada orang tua, pola asuh itu harusnya yang begini-begini supaya anak tuh di secara sosial interaksinya bagus, itu saya percaya. Tapi kalau kemudian hanya anak dimasukkan kamar 2 jam keluar dia menjadi super girl, super boy, saya itu yang tidak tahu now. Kalau training, orang tuanya yang di training diberitahu bagaimana cara pola asuh yang efektif supaya anaknya bisa luwes dalam pergaulan, saya percaya itu bisa. With brain jelas ada, tapi itu di batang otak dan itu untuk visual dan auditory dengan psikomotor. Jadi memang kalau midbrain itu fungsinya adalah ketika bagaimana stimulus auditory dengan visual bisa kita respon dengan gerakan-gerakan tertentu. Tapi bukan berarti ketika itu diaktifasi, sekali lagi saya tidak tahu aktivasinya bagaimana, kemudian orang bisa baca dengan mata tertutup. Bahkan kalau mengenai kontroversialnya aktivasi otak tengah itu sendiri, saya kemarin baca yang mereka sebut-sebut dari Jepang ya, sama Jerman itu bahwa itu sebenarnya metode yang sangat penuh tipu muslihat gitu kan, karena katanya para subjeknya itu sebenarnya mengintip dari balik tutupnya itu, dari tutup mata. Saya pikir ya midbrainnya jelas, tapi apakah itu bisa diaktifasi saya tidak tahu. Udah puas belum sih Jul?
sudah dapat beberapa psikolog, bukan psikolog, calon psikolog. Nah, kan teman-teman yang kuliah di psikologi. Gimana kalau kita cari teman-teman yang lain lagi, ditanya pendapat mereka tentang otak tengah. Oke? Nah, kebetulan di sini ada teman kita. Gimana kalau kita tanya ke mereka apa itu otak tengah? Pernah dengar sih, tapi kalau selama kalian kuliah di sini, kira-kira ada nggak pelajaran yang membahas tentang otak tengah atau kecerdasan? Hubungannya otak tengah sama kecerdasan? Belum sih? Karena ini kita bisa simpulin ya, kalau sebenarnya otak tengah sendiri itu masih dalam rancu ya, masih belum jelas tentang keberadaannya sendiri. Nah, mungkin semoga video-video ini bisa bermanfaat buat info buat kalian semuanya. Lain kali kalau ada yang namanya semacam kayak pelatihan otak tengah, kalian harus lebih aware lagi apa benar sih otak tengah itu ada ngaruhnya sama kecerdasan. Mulai sekarang dan dulu ya teman-teman dari kita kayak udah cukup segitu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kita dari anak UNER Universitas Airlangga Surabaya pamit dulu buat sekian. Aku Yulia, Saya Yusrina.